observasi yang sebelum pembelajaran dilaksanakan. Selamat pagi, Bu Seti. Selamat pagi. Kami ingin bertanya sedikit tentang persiapan saudari dalam melakukan pembelajaran di berdiferensiasi yang ada di sekolah. Yang pertama, KD atau indikator apa saja yang saudara sajikan dalam persiapan mengajar kali ini? KD yang akan saya sajikan yaitu peserta didik mampu membuat bagan siklus air. Yang kedua, peserta didik juga mampu membuat alat peraga siklus air, dan peserta didik dapat menyebutkan dengan benar siklus air tersebut melalui gambar. Oh ya, seperti itu. Setelah KD tadi, kira-kira metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran kali ini? Metode yang akan saya gunakan yaitu metode pembelajaran yang menantang, di mana siswa dapat melakukan riset, eksperimen, dan langsung melaksanakan tugas mengerjakan menggambar, misalnya langsung dengan anak tersebut langsung dan melakukan prakteknya sendiri. Jadi tugasnya yaitu berbasis proyek gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya alat dan bahan sumber belajar apa yang saudari siapkan? Kardus, lem, kemudian ada kertas origami, kemudian dan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekolah biar dapat dimanfaatkan kembali. Ya. Kemudian kira-kira tahapan pembelajaran yang akan disajikan itu tahapannya seperti apa? Pertama dilakukan dengan pembukaan, kemudian ice breaking, kemudian melalui praktek dan evaluasi. Ya, ada beberapa tahapan yang dilakukannya. Kemudian ini persiapan tertulisnya. Apa saja yang saudara buat di sana? Tadi kan persiapan tahap pembelajaran, sekarang persiapan berupa tulisan ini. Yang pertama saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dengan saya melakukan tersebut bisa dengan wawancara, pengamatan, dan survei menggunakan angket. Kemudian setelah melakukan itu saya merencanakan pembelajaran berdiferensi berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Tadi ya. Selanjutnya materi yang dianggap sulit ini bagi siswa ini, kira-kira ini perkiraan saudara ini materi apa ya? Tentang apa? Karena di sini materi tersebut menggunakan kata-kata asing, jadi saya materinya tentang siklus air. Tentang istilah-istilah yang mungkin belum dikuasai oleh siswa ya. Jadi harus kita kenalkan. Kemudian yang selanjutnya kompetensi yang apa yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan harapan saudara. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Melalui kegiatan menggali informasi dari berbagai sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan dari siklus air tersebut. Melalui kegiatan membuat alat siklus air, anak mampu membuat skema siklus air tersebut secara sederhana dan cepat. Kemudian yang terakhir ini, apa yang perlu kita mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini ya? Pada saat pembelajaran itu mungkin ada beberapa anak ataupun ada poin khusus yang kita garis bawahi yang harus kita perhatikan. Menurut saya itu pengaturan waktu dengan efisien, serta pengelompokan anak sesuai minat dan bakat, dan pengelompokan anak sesuai dengan anak visual atau auditory atau kinestetik. Terima kasih Ibu Sati telah sempat untuk melaksanakan wawancara pra-observasi. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, Ibu cek dulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Zahwa. Apa Zahwa nggak masuk? Ada keterangannya nggak kalau nggak masuk? Tidak ada. Berarti Zahwa hari ini yang nggak masuk ya? Zahwa tidak masuk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoanya kita mulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Siklus air. Siklus Air. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap nanti kalian bisa dengan cara mengamati nanti kalian bisa membuat bagan siklus air dengan sederhana dan tepat. Yang kedua, kalian bisa bagian-bagian siklus air itu apa saja sih? Kalian bisa nanti menyebutkan apa-apa saja tentang siklus air. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama melihat dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk kalian pelajari di rumah atau materi selanjutnya, kalian pelajari pada halaman 131. Jangan lupa ya. Nah, setelah itu, Ibu akan menutup kegiatan kita hari ini, yaitu dengan melepaskan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu punya gambar tentang siklus air di infokusnya. Coba kalian perhatikan. Kalian amati tentang siklus air ini. Coba diamati. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Ibu tanya dulu. Tadi kan sudah mengamati tuh siklus air. Apa ya kira-kira siklus air itu? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa ya siklus air itu? Dari yang kalian amati dulu. Ayo, yang kalian amati gambarnya. Cukupkan dulu. Oke, angkat tangan dulu tapi Pina, ayo. Iya, terus air tadi. Angkat tangan yang bisa. Yo, Pina. Apa Pina? Matahari menyinari langit. Terus air laut menguap ke awan. Oke. Menjadi awan hitam berubah menjadi hujan. Oke. Tepuk tangan dulu, Pina. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi mau? Air itu adalah perputaran secara terus-menerus. Secara terus-menerus berarti tanpa henti, begitu seterusnya. Dari apa tadi siklus airnya? Dari matahari. Dari cahaya matahari yang menyinari air, baik air laut, air sungai, itu mengalami proses evaporasi atau penguapan. Naiklah ke awan. Sesudah ke awan, kenapa? Dia terjadi proses pengendapan, terjadi proses pengembunan karena suhu di awan. Setelah terjadi proses pengendapan atau presipitasi, kita mulai lagi ya. Dari proses evaporasi tersebut atau penguapan, maka terjadilah proses di awan ini. Karena di awan tidak lagi mampu mengendapkan titik-titik air hujan, maka terjadilah pengembunan. Setelah pengembunan, maka turunlah hujan. Nah, tadi belum Ibu sebutkan yang ini. Ini kan ada transpirasi. Apa sih transpirasi itu? Coba kalian amati gambarnya. Transpirasi. Yang bisa jawab? Perhatikan gambaran ini, di sini ada apa? Pohon. Berarti pohon ini adalah proses penguapan dari embun di pohon. Terjadi sama kalau evaporasi itu dari air laut atau air sungai. Sedangkan transpirasi dari proses penguapan dari pohon naiklah ke atas, sama seperti air laut dan air
sungai. Mau kalian melakukan tugas kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 2. Kelompok sebelah sini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Karena duduknya seperti ini, jadi yang depan menghadap ke belakang, yang belakang tetap ya. Nah, setelah lembar tugas kelompok kalian sudah Ibu bagikan, coba perhatikan. Yang pertama, kalian tulis yang nama kelompok. Tadi kan sudah Ibu bentuk nama kelompoknya. Terus anggotanya ditulis namanya. Setelah itu, kalian mengamati gambar siklus air. Nah, yang pertama kalian isi, tuliskan secara singkat gambar di atas. Secara singkat proses dari siklus air. Yang kedua, sebutkan proses-proses yang terjadi. Yang ketiga, gambarkan skema sederhana tentang siklus air. Aha? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Uap air. Apa tadi? Sesuai perintahnya, gambarlah skema sederhana tentang siklus air. Berarti kalau videonya, oke, perhatiannya di depan, Ibu mau menampilkan sebuah video. Diperhatikan videonya, nanti Ibu kasih pertanyaan. Dek, jangan di situ, Dek. Nih, proses siklus airnya tadi. Ada air hujan, dari sinar matahari, air laut yang menguap, terjadi kondensasi. Setelah itu turun hujan. Hujan itu turun lagi, balik lagi ke tanah, terjadi peresapan di tanah, mulai lagi sinar matahari menyinari air, mulai lagi dari proses awal itu dikatakan siklus air, berarti perputaran secara terus menerus. Setelah hujan terjadi peresapan di tanah, terjadi penguapan lagi oleh sinar matahari, terjadi lagi proses penguapan, terus kondensasi, turun lagi hujan, itulah dikatakan siklus, berarti perputaran secara terus menerus. Ini tuh turun ke sini. Merah kan? Nah, sini. Yang kuning tadi mana mataharinya? Ini pakai alat. Gunput apa belum selesai? Dia selesai. Yulis. Pak. Jangan di situ. Ya, ada kamu. Kurang kerjaan. Ayo hujan yuk.
Oke, karena proses kalian membuat siklus air sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai, menggambarnya juga sudah selesai, Ibu mau tampilkan hasil karya kalian. Kita dari kelompok 1 dulu, pembuatan tabel atau bagan siklus air. Boleh maju kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelas 1. Kelompok 1 hasil menggambar. Oke, silakan maju ke depan. Ferdi maju, Ferdi. Tiga. Setelah kalian melakukan proses tugas kelompok tadi, kalian mengerjakan tugas kelompok tadi yang pertama apa? Siklus air. Membuat siklus air. Yang kedua, Menggambar siklus air. ya. Terus yang ketiga menjawab tugas kelompok. Nah, dari hasil kegiatan yang telah kita lakukan hari ini, maka materi kita tentang siklus air yaitu apa saja? Siklus air tadi adalah perputaran secara terus-menerus dari penguapan air menjadi hujan. Kemudian terus lagi begitu seterusnya. Dinamakan yaitu siklus air. Siklus air mulai dari apa prosesnya tadi? Dari sinar matahari terus terjadi penguapan, ya Ikram, terus iya. Jadi ibu simpulkan ya, siklus air itu terjadi karena ada sinar matahari yang menyinari bumi sehingga air laut, air sungai maupun pohon-pohon atau tumbuhan mengalami proses penguapan atau disebut evaporasi. Setelah proses evaporasi, terjadi proses kondensasi. Kondensasi itu perubahan dari uap air di awan. Setelah proses penguapan, terjadi proses kondensasi atau penimbunan, terjadilah proses turunnya hujan. Itulah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Setelah melakukan kegiatan ini, Ibu harap nanti kalian bisa menyelesaikan evaluasi dengan menjawab yang banyak betulnya. Oke, siap ya? Kita mulai. Tuh. Nanti masukkan pinnya ya. Oke, itu pinnya. Silakan dimasukkan. 8724630. Iyalah. Menanya Pak. Silakan dijawab. Jangan dikencang ya ininya. Jangan kencang. Asal dari Ya. Delphi kamu jangan bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami
Nama Andi Supratama, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Seluma. Hari ini kami akan berdialog atau wawancara mengenai supervisi pasca observasi kepada teman sejawat. Selamat pagi Bu Septi. Beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan yaitu bimbingan supervisi, yaitu mengajar di kelas 5 dengan tema siklus air. Jadi kami ingin bertanya, ada beberapa kelebihan atau kelemahan nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Ibu Septi tentang penyajian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, menurut saya setelah melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin beberapa hari yang lalu, siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran, serta siswa tersebut bisa dikatakan saat pembelajaran itu seru karena banyak kegiatan yang dilakukan di sana, yaitu dengan cara dengan evaluasinya menggunakan sistem Kahoot. Jadi anak lebih tertarik dan juga bisa, menurut saya pembelajaran tersebut kita bisa menggali minat anak gitu. Selanjutnya proses pelaksanaan sebelum pembelajaran itu kira-kira persiapan apa saja yang telah dilaksanakan? Misalnya kemarin kan kita pernah bimbingan supervisi. Nah, sebelum bimbingan supervisi itu dalam pembuatan RPP ataupun penggalian minat siswa, apa saja yang telah Ibu lakukan dalam persiapannya? Sebelum melakukan proses pembelajaran, kita sama-sama menggali materi, kemudian melakukan dan melihat dan mengkaji apa-apa metode yang akan dilakukan saat pembelajaran dan dimasukkan dalam langkah-langkah pembelajaran gitu. Selanjutnya Bu, coba ceritakan hal-hal apa saja yang telah memuaskan menurut Ibu dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menurut saya yang telah memuaskan saat pembelajaran telah dilakukan, karena saat melakukan pembelajaran tersebut siswa sudah berdasarkan minat anak, yaitu visual dan kinestetik. Jadi anak tersebut belajar ya sesuai dengan minat anak tersebut, begitu Pak. Berarti sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan atau karakter anak. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran? Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran beberapa hari yang lalu, menurut saya anak tersebut sulit dalam mengingat atau menghafal istilah-istilah seperti dalam siklus air tersebut, misalnya kondensasi, misalnya. Jadi anak tersebut hanya tahunya bahasa Indonesianya saja gitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, tadi kesulitan siswa. Nah sekarang ada tidak kesulitan dari Ibu sendiri dalam menerapkan pembelajaran ini? Saat melakukan pembelajaran, menurut saya itu kesulitannya dalam melakukan manajemen waktu, karena ada beberapa kegiatan dilakukan anak, kemudian juga evaluasinya dilakukan dengan dua cara. Jadi itu menurut saya harus lebih memaksimalkan waktu lagi. Apalagi kemarin banyak yang menggunting atau menghasilkan karya, jadi banyak waktu yang tersisa. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, kira-kira identifikasi ataupun hal-hal yang mantap yang telah Ibu lakukan, kira-kira apa yang telah Ibu yakini yang itu yang telah mantap untuk pertemuan berikutnya gitu. Menurut saya kalau untuk memantapkan lagi atau yang telah mantap di situ, untuk proses pembelajaran lebih disesuaikan dengan urutan langkah-langkah pembelajaran, kemudian lebih memanajemen waktu lagi, bagaimana caranya dengan ya mungkin
sebelum melakukan kegiatan pembelajaran saya lebih menekankan apa-apa saja yang harus dilakukan agar siswa tersebut dapat, saya dan siswa juga dapat memanajemen waktu tersebut. Dan juga saya harus lebih mengaktifkan lagi atau melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran itu. Demikian, terima kasih atas waktunya. Kita bincang-bincang. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang hebat, bersemangat, serta bisa menjadikan anak-anak ke masa depan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oh udah. Kalau tangan dirimu pegang. Kalau tangan dirimu pegang, turun entah. Oke, terima kasih Pak Andi sama Ibu siapa tadi? Bu Safety ya, Safety berarti udah menyiapkan diri nih, berarti udah siap berarti ya. Nah, ini kan hasil dari proses mentransfer ilmu atau berbagi ilmu yang Pak Andi dapat sebagai CGP dikasih ke Ibu Safety. Nah, menurut Pak Andi, hal apa yang menjadi sebuah tantangan di diri Pak Andi untuk berbagi ilmu ini? Seperti kan ada pendampingan pembuatan RPP, nah proses pembelajarannya mungkin yang baru pertama kali Bu Safety baru dengar gitu. Oh ternyata ada sesuai karakteristik siswa, ada sesuai dengan bakat dan minat siswa, kan kita bagi-bagi yang mana kinestetik, yang mana visual. Kalau sebelum proses pembelajaran yang lalu mungkin kita sama rata kan, sama rata. Pokoknya kalau misalnya visual semua. Mau anak itu paham, tidak paham, pas di sesi terakhir baru kita lihat berdasarkan angka biasanya kan. Oh ternyata anak ini nilainya rendah, oh ternyata anak ini tinggi Pak. Jadi persepsi pertama kita kurang pintar atau kurang tekun atau kurang teliti siswa. Namun padahal siswa ini memang sesuai karakteristiknya. Dengan cara visual itu dia tidak bisa gitu kan. Oh ternyata dengan cara yang lain siswa ini bisa menangkap gitu. Makanya bukan mengkotak-kotakkan karakteristik siswa, tapi memang kita memberi suatu menjebatani, mengetahui ternyata siswa kinestetik ini perlakuannya seperti ini. Oh ternyata yang visual ini harus seperti ini. Jadi tidak disamaratakan sehingga tetap isi akhirnya tujuan proses pembelajaran itu dapat tercapai gitu. Nah, ya, gimana Pak Andi tantangan yang paling sulit saat berbagi? Terima kasih Bu. Jadi tantangan yang paling sulit yang saya temui adalah yaitu menyampaikan materi apa yang sudah saya dapat, karena di sekolah ini dalam waktu jam pembelajaran itu sama-sama sibuk di kelas masing-masing, kemudian punya tanggung jawab masing-masing. Jadi saya menyampaikannya itu sama tadi manajemen waktunya yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi saya juga harus pandai-pandai mencari waktu, mengumpulkan di kantor ataupun di ruang guru apa yang saya sudah dapat, baik juga materi yang sudah dapat saya share ke grup ataupun video-video pembelajaran saya sampaikan juga. Kemudian apabila nanti ada waktu ataupun sempat rapat sekalian dengan misalnya rapat dana pos, itu saya selipkan di situ untuk menjelaskan apa saja yang saya dapat. Seperti kemarin juga saya isi juga waktu pertemuan kami kumpulkan di atas itu, di ruangan itu, saya manfaatkan sesudah acara itu langsung saya sambung materi apa yang sudah sampaikan, karena infokus sudah hidup. Kemudian saya tinggal colokkan laptop, apa yang sudah saya dapatkan saya sampaikan. Terima gitu ya. Di waktu ya, mungkin memang ya kita kan punya tugasnya masing-masing. Kadang memang harus ada sesi minimal 1 bulan sekali di sekolah itu untuk saling berbagi. Apalagi misalnya yang rata-rata punya laptop,
enak kan, apalagi guru-guru sini banyak yang muda, tinggal didampingi. Nah, tinggal lagi caranya bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik, dan habis itu juga si guru yang dibagikan tidak merasa di kayak intimidasi bahwa ini dia ada ini cak didikte, dia diajari, padahal maksudnya Pak Andi ini baik, berbagi ilmu. Jadi kalau misalnya nanti ibaratnya kan proses pembelajaran itu kan sepanjang hayat, walaupun sama-sama guru, tapi kan ibaratnya mungkin Pak Andi selangkah lebih maju gitu kan, duluan tahu informasi itu. Kalau misalnya ada kegiatan apa atau bimtek apa, gurunya udah tahu, oh ternyata ini yang disampaikan Pak Andi gitu kan, udah baik. Nah, apalagi penggunaan IT. Nah, sekarang yang di komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kan komunitas belajar yang ada di sekolah. Udah dibikin kan? Sudah. Nah, sudah ada dibikin. Nah, guru-gurunya kan sudah termasuk dalam grup di komunitas itu. Apakah seluruh guru ini sudah mulai membuka-buka PMM, mulai ngisi modul 1, ngerjakan soal sampai ke aksi nyata sesuai dengan modul 3.1 nah, ya. Bahwa betul-betul dikerjakan, bukan sekedar komunitas praktisinya ada tapi diam, tapi ada kegiatan di situ. Apalagi sekarang kan ada raport pendidikan. Nah, setiap sekolah itu kan ada. Nah, di PMM itulah ibaratnya SD ini terlihat oleh pusat, oh ternyata berapa jumlah gurunya di sini? Ternyata di 13 guru ini sudah mengakses semua PMM gitu, sudah mengerjakan seluruh aksi nyata gitu. Minimal kalau belum seluruhnya ada sudah dilakukan. Nah, apalagi sesuai dengan penerapan modul 3.1. Guru-gurunya sudah mulai membuka PMM di komunitas itu, atau kapan perlu ada dilakukan bimtek tapi skala workshop secara bisa di rumah masing-masing. Itu kan bisa dilakukan di situ, tinggal dimasukkan. Nah, siswanya juga, apakah siswa di sini akun belajar ID-nya udah diaktifkan di PMM? Kan ibaratnya PR kita kan, dengan operator download akun belajar ID siswa, kasih tahu kan kepada orang tua karena SD kan. Kan jarang yang punya HP, otomatis orang tuanya yang mendownload di HP masing-masing. Nah, di PMM pun bisa dilakukan proses pembelajaran seperti LMS, grupnya misalnya kelas 4, siapa murid-muridnya masuk dalam grup itu, gurunya ngasihkan informasi di situ, proses pembelajarannya di situ. Oke, itu sebagai tantangan Pak Andi. Sekarang tantangan Ibu. Kalau tadi katanya tetap di manajemen waktu. Selain itu, apalagi yang menjadi hal terberat, Bu? Safety. Dalam proses pembelajaran yang disampaikan kemarin, yang sesuai RPP-nya, terkendala apa? Selain yang tadi? Kendala saya, menurut saya itu masih sulit dalam hal misalnya mengatur langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan sesuai dengan minat dan karakteristik siswa tadi. Tuh. Apakah sudah dilakukan asesmen sebelumnya? Asesmen awal? Iya, sudah dilakukan asesmen awal. Jadi maksud saya itu lebih tepatnya begitu. Formatnya udah dikasih tadi asesmen awal. Dia formatnya nama siswa, apa karakteristiknya, kendalanya. Jadi di PM ada tinggal didownload aja nanti formatnya, bahwa seluruh siswa, apalagi tahun ajaran baru nanti kan. Nah, sebenarnya asesmen itu nanti diserahkan kelas 4 sudah di asesmen sama guru wali kelas 4. Nah, nanti serahkan asesmen itu ke wali kelas 5. Hasil asesmen kelas 4 itu ke wali kelas 5. Dari kelas 5 itu lihat nanti, oh tahun lalu si anak ini karakteristiknya seperti ini.
apakah tahun sekarang dia mengalami perubahan lebih baik? Seperti diagnosa dokter ya. Gitu. Ataukah ada perubahan, ataukah tetap, atau menunjukkan perilaku lebih baik, gitu kan di situ asesmennya. Nah, yang kelas 5 gurunya lakukan asesmen lagi sesuai dengan asesmen yang kelas 4 itu sebagai referensi gitu. Sama Cak berobat tuh lah. Tahun lalu sakit ini, habis itu tahun ini sakitnya apa lagi gitu kan. Ada perbandingan. Nah, bagusnya itu memang terdata asesmen kelas 1, kelas 2, 3, 4, 6 sampai tamat. Nah, terakhir sampai selesai dia memiliki kayak seperti hasil dari asesmen selama dia 6 tahun di SD. Penunjukan perilakunya, sikapnya saat proses pembelajaran itu kan mungkin nanti bisa ada, kalau kayak itu kan ada map. Setiap kelas kan ada map, kan kalau nanti map, jadi map itu berlanjut, hasil asesmennya dibawa ke kelas 5 sampai kelas 6 gitu kan. Jadi kan biar nggak hilang gitu, ternyata tinggal diserahkan aja, dan juga menjadi referensi sebagai ke orang tua bahwa selama 1 semester misalnya anaknya ini karakteristiknya seperti ini gitu kan, asesmen dari hasil asesmen. Habis itu hasil proses pembelajarannya juga nilainya bisa tidak hilang gitu kan. Misalnya dapat ulangan, masukkan di mapnya gitu kan. Jadi pas 1 semester orang tua tahu, oh ternyata anak saya ini dalam 1 semester perilakunya seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Mungkin ada proses pendampingan juga di rumah gitu kan. Kalau sekedar kertas habis ujian hilang tidak terdata. Kalau misalnya dia sering dapat nilai 0, terus kan ada sebuah inovasi dari gurunya juga kan. Ini tiap hari dapat 0, tiap hari dapat 0. Kadang kita kalau tidak nengok dari hasil anak itu juga, anak juga kalau dikumpulkan hasil mereka itu dia kan saling ngobrol sama temannya. Dapat berapa? Iya. Dapat 100. Aku selama ini dapat 0. Jadi kan sebagai motivasi dia. Nanti sebagai guru bukannya ngejudge dia bodoh, tapi justru memberikan sebuah motivasi biar bisa berubah gitu. Tugas kita kan membimbingnya, berikan motivasi. Nah, kalau misalnya kita dengan hasil asesmen mereka nanti formatif sematifnya jelek, habis gitu kita judge dia, kamu bodoh gitu kan. Justru salah kan. Mungkin berikan sebuah motivasi biar mereka lebih semangat. Oke. Proses RPP-nya udah tahu yang terbaru sekarang kan Bu? Dari Pandi juga bagikan lagi ke guru lain, bukan ibu aja gitu kan. Dan modul ajar ini juga, kalau modul ajar itu kan lengkap, banyak. Jadi kalau misalnya modul ajar itu kan terdiri dari beberapa proses pembelajaran, ya kan? Tapi kalau sekali dia proses pembelajaran aja modul ajarnya lengkap, ada 1, 2, 3 yang sudah selesai di satu semester. Sana melakukan proses pembelajaran bisa sampai. Ibu juga dapat ilmu dari Pak Andi, dibagikan ke teman-teman. Ikut CGP kemarin? Tidak ada undangannya pas yang kemarin itu, tapi belum ikut. Jadi cuma Pak Andi aja yang angkatan 9 nggak ada lagi? Iya. Yang ada yang maunya tapi belum ada undangan. Yang nggak ada undangan tapi belum ada kenalan. Kamu faktor kesibukan tadi kan nanyakan aku apa sih kesibukan? Dia lalu. Jangan dibilang sibuk. Jadi karena udah bilang sibuk, jadi udah pada takut semua, takut. Ibu Linda itu kan suaminya ikut juga kemarin kan. Dia udah ada undangan, tapi dia pikir kayak gini. Pas terakhir saya malah diajak terus katanya. Linda nih jadi ikut. Maka tuh kalau dua-duanya ikut kan udah tahu satu. Iya. Takut kan sibuk katanya. Apalagi kan ibaratnya kita untuk jadi capsek ini kan mulai di ini. Kayak Fahmi misalnya udah selesai, kan udah ngantuk uji kompetensi untuk pengawas kan. Karena belum selesai ini, belum boleh ikut gitu kan. Sama kayak yang lain. Ibaratnya kan Kalau kayak Pak Iswandi itu cepatnya enggak? Pak Iswandi itu dia SMA 1.
fundamental itu. Iya, makanya itu sebuah ibaratnya dunia pendidikan itu kan semakin maju. Justru ada peraturan baru, cepat-cepat tangkap. Pikirin nanti lah itu. Pokoknya kalau lah nyebur itu kepala nggak basah, basahkannya gitu. Tapi kalau misalnya kita mobilitas kita santai, cuman itulah dapat gaji bulanan, udah selesai. Cuman kalau untuk jenjang karir, habis itu kalau mau keliling-keliling kemana-mana, kalau misalnya kayak liburan ke situ, kita kan mengeluarkan kocek sendiri kan. Nah, kalau mengikuti kegiatan ini kan otomatis bertemu kawan baru, tempat baru yang tidak pernah kita jelajahi, dibayar pemerintah, ilmunya dapat, kembang lagi di sekolah. Nah, itu juga pintanya jangan pinta sendiri ya, berbagi ke guru, ke teman, bagi ke siswa. Karena kalau misalnya itu, adalah cari nyaman aja, balik sekolah, pacak ke kebun. Tapi karir itu, kalau yang angkatan 4 itu kan dia cepat dia. Kalau tidak seperti itu, lama. Kalau kayak kemarin kan wajib 3C. Justru sekarang guru-guru muda bisa naik cepat gitu kan, asalkan ikut CDP 6 bulan memang ya waktu. Itu pandai-pandai ngatur waktu. Tapi kalau rasa tidak terlalu sibuk. Daringnya itu cuma dari jam 1 sampai jam 3. Ngerjakan tugas malam bisa. Habis itu kalau intinya di IT. Kalau IT kita bisa, apapun tugasnya itu cepat. Karena kalau IT kita di laptop kita kurang, bingung. Apalagi yang baru-baru belajar, makanya proses belajar terus itu. Bikin poster. Kalau orang pandai IT, nggak nyampe 5 menit poster selesai, ya kan? Cuman kalau bagi orang yang baru belajar, pasti dia nanya, di mana bikin poster ini? Aplikasi apa? Kan panjang gitu. Menggunakan Canva. Yang mana yang nak diketik nih kan? Ada cara nginput video, foto. Kalau tidak paham, cuman kalau bagi yang paham, kalau taati aja 5 menit dan selesai. Tinggal makanya kuncinya di IT. Kalau IT-nya laptopnya paham, apapun yang dilakukan, sama kayak ngupload di Google Drive. Kalau tidak pandai, di mana Google Drive? Mungkin ada pertanyaan kayak itu kan? Cuman cara nguploadnya, cuman ada cara bikin folder, cuman masukkan file, itu banyak yang kejadian kayak itu. Cuma kalau misalnya ini fasilitator tinggal ngomong upload di Google Drive, oh ya bentar, selesai. Makanya itu. Tapi kalau kita tidak digabung dalam proses pembelajaran ini, gabung di CGP, ilmu itu kita tidak dapat gitu, tidak dapat ilmunya. Bahkan kayak menggunakan Kahoot, Padlet gitu kan, quizzes. Kalau kita tidak ngikut di sini, kita tidak tahu kan, karena ada proses materi dari Bintek itu. Jadi fasilitator atau PP ngomong bikin Kahootnya gitu kan, otomatis kita belajar Pak. Cuma kalau tidak ngikut di sini, ya sekedarnya aja ajar, buka buku, kasih tahu anak, selesai gitu. Tapi kita tidak nengok dunia luar. Kalau yang tergabung kan nengok dunia luar. Oh ternyata Binteknya seperti ini. Oh guru-guru di luar seperti ini, teman-teman yang tergabung kan ada itu. Terus ada persaingan juga. Oh Seluma dapat nilai angkanya sekian, Kaur sekian. Jadi kayak ada sebuah motivasi, ini Seluma ini gimana caranya biar bisa dapat 100 juga kan, ada persaingan sehat. Nah kalau tidak itu balik sekolah udah pergi ke kebun, balik lagi, jadi seperti itu terus kan. Terima kasih Pak Andi, Bu Septi udah melancarkan proses pendampingan 5. Bu Septi juga biasanya guru-guru itu kan menolak, tidak usah aku loh Pak Andi, tidak usah yang lain aja, yang lainnya. Bu Septi kalau udah mau berarti kan ada niat untuk mau belajar, mau dapat ilmu kan. Udah PS, udah ikut sertifikasi PPG. Nah, apalagi belum. Kemarin kalau misalnya ngikut itu rekognisi cepat, bukan Pak Andi. Ikut ini sama aja dia.
untuk daftar PPG itu kan bersaingnya nilai kalau lulus. Kalau di CKP kan belum nilai, esai, ya kan? CKP esainya proses ngajar yang sering kita lakukan, lulus, udah resmi lulus dari CKP, tinggal tes aja akhir. Habis itu tahun depannya baru kita kipas aja apa begitu. Oke, makasih Bu Sesti, Pak Andi, hasil sesi coaching dan pendampingan pasca Hafsat. Kan dek, siapa tahu dirimu capek ngeklik. Yang ini juga.